Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nggih Bapak Ibu semua. Sehat nggih Bapak Ibu nggih. Semangat itu Bapak depan semangat ya. Walaupun cantik itu tanggal 28 sidik banget sing rawuh karena mundur. Soalnya nonggo kadang kan nggak punya WA nggih, dadine kan mboten ngertos tanggine enten mboten Dek saged dikabari. Nggih. Sudah kecewa ya. Jadi hari ini kita merequest sebentar nggih Bapak Ibu nggih. Sudah rutin kok, jadi sudah paham itu hari ini mesti apa gitu suaranya. Tadi cepat aja nggih. Hari ini kita merequest tentang diabetes dengan hipertensi. Jadi sakit diabetes dengan hipertensi. Kalau saya lihat Bapak Ibu di sini itu mayoritas diabetesnya ada hipertensinya nggih. Jadi yo ngunjuk obat diabetes juga menunjuk obat tensi. Ada yang pakai amlodipin, ada yang kandesatan, ada yang furosemid. Mayoritas itu tiga itu yang banyak nggih. Jadi sebenarnya bisa sakit diabetes itu diabetes murni, diabetes tok, ada yang gabungan dengan hipertensi dan itu memang banyak kasusnya. Kalau kita lihat tekanan darah normalnya itu kan 120 nggih, kurang dari 120 per 80. Aduh Bu, ini kok piye ya Bu carane ngene ya Bu ya, angel-angelan ya. Pun ya 120 per 80. Kalau memang dia batasnya 130 itu bukan hipertensi tapi cuma prehipertensi. Bukan normal, bukan hipertensi, menjelang hipertensi jenenge. Kalau dia tidak diet, tidak ditangani, tidak merubah gaya hidup seperti dari masih asin-asin, biasanya akan menjadi hipertensi. Hipertensi itu kalau di atas 140 nih Bapak Ibu ya. Nah, tapi kembali lagi kalau prehipertensi tadi 130 prehipertensi harusnya sudah waspada, ya. Kemarin itu di klaster 3 itu umurnya 20 tahun, tensinya 180. Jadi ternyata sekarang bukan cuma usia tua aja tensinya turun. Kalau usia tua malah sudah berobat ya, dan usia muda kan mungkin malah tiba-tiba kok tensinya 160, tak suruh ngulangi tetap 160 ternyata. Jadi memang hipertensi ya. Saya tanya memang mungkin hobinya begadang, minum kopi, merokok itu melekat sekali ya, dan keturunan mungkin juga bisa ya. Kapan hipertensi perlu dibawa ke rumah sakit Bapak Ibu? Kalau lebih dari 180, bawahnya lebih dari 110. Tapi
Kenyataan di lapangan pasien-pasien yang tensinya 220 masih banyak yang datang ke puskesmas tanpa keluhan. Tiba-tiba ditensi 230. Loh Bu, saya tuh nggak pernah selama ini sakit hipertensi. Bukan selama ini bukan sakit hipertensi Bu, tapi selama ini bukan pernah cek tensi. Yang ini tuh nggak ada keluhan, justru yang berbahaya yang tidak ada keluhan. Tiba-tiba terjadi sumbatan. Bapak Ibu, pembuluh darah kita tuh mirip seperti ini. Ada yang merah, ada yang biru. Ini bukan darah biru tak keturunan keraton, bukan ya Bu ya. Ini darah biru ini karena dia vena. Jadi pembuluh darah kita tuh ada dua Ibu, ada arteri sama vena. Kalau yang biru ini dia vena, kalau yang merah dia arteri. Kalau yang merah di tengah kayak rempelo api itu namanya jantung Ibu. Jadi jantung itu tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dia memompa kalau ke atas dia ke otak, ke tangan dan kaki itu namanya ke ekstremitas ya. Tangan kaki itu bahasa medisnya ekstremitas. Kemudian seluruh tubuh itu juga ke organ-organ. Itu tugasnya adalah tugas jantung. Ada yang jantungnya itu pernah dengar ya Bapak Ibu ya, kok jantungnya memompanya tidak maksimal. Biasanya kita periksa ketika ada indikasi gangguan jantung. Biasanya pasien-pasien yang mau haji, ketika dicek, di rongsen, direkam jantung, kok ada gangguan di jantung, ada pegangan jantung atau ritmenya tidak stabil. Biasanya akan dilanjutkan pemeriksaan lanjutan. Nah, dari pemeriksaan lanjutan akan kelihatan Bapak Ibu. Pernah dengar ya Bapak Ibu, tetangga atau saudara jantungnya tinggal 30% kata dokternya, jantungnya tinggal fungsi jantungnya menurun bertinggal 40%. Jadi itu adalah maksud 40% itu adalah fungsi jantung. Jadi setelah diperiksa lengkap itu ternyata fungsi jantungnya sudah menurun. Padahal fungsi jantung yang dengan persen tadi itu minimal di atas 70 ya, berarti bagusnya 70 ke atas. Kalau di bawah 70 berarti dia fungsinya menurun. Nah, ini pada pasien hipertensi Ibu, pembuluh darah kita tuh bentuknya kayak selang ya Bu ya. Kalau dia normal, darahnya kebak ngisi pembuluh darah. Tapi kalau dia ada prehipertensi dan hipertensi, dia akan lebih kecil ya. Jadi lebih menurun tekanannya. Makanya sama dengan kayak selang dipencet. Kalau selang orang dipencet kan tekanannya biasa. Tapi kalau ketika dipencet tekanannya nyemprot ya, banter ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi hipertensi Ibu? Banyak ya Ibu. Nah, ini kakek nenek ya Bu ya. Kalau sudah lansia banyak yang hipertensi. Itu mungkin sudah kuat ngantuk itu ya Pak. Kebanyakan nonton sinetron apa Pak yang malam-malam itu ya Pak ya, yang ngantuk makanya. Jadi kalau sudah lansia itu yang membuat tensi tinggi itu adalah mungkin yang dikonsumsi selama ini sudah numpuk-numpuk ya, jadinya jadi hipertensi. Nah, kalau yang ini enak-enak ya Bapak Ibu ya, bakwan, risol, lapis boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sering ya, walaupun enak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi garam. Garam itu sebenarnya itu hal yang penting bagi tubuh. Tapi kalau dia terlalu banyak, dia menyebabkan hipertensi. Jadi konsumsi garam yang terlalu berlebihan itu secara tidak langsung. Jadi bukan gini, kita makan asin terus tekanan enggak, buatan. Jadi ketika kita makan terlalu banyak asin dan terlalu sering, secara tidak langsung dia akan meningkatkan tekanannya. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi garam tersebut. Kemudian ada lagi, nah ini merokok. Bapak-bapak kasih merokok buatan. Saat ini buatan merokok, tapi di rumah buatan tuh ya. Alhamdulillah ya. Oh iya. Kalau yang minum-minuman nggak mungkin ya, insya Allah kalau zaman sekarang ya sudah buatan zamannya.
Kalau minum air putih boleh ya, tapi minum-minuman di sini adalah minum-minuman alkohol ya. Selain dia menyebabkan, salah satu menyebabkan hipertensi, dia juga cepat merusak hati ya Bu ya. Kalau kita lihat alkoholik itu yang setiap hari minum alkohol itu biasanya kena adalah hipernya pertama hatinya ya, karena racunnya banyak yang numpuk ya. Kemudian stres, bapak sama ibu, laki-laki sama perempuan, tingkat stresnya itu memang lebih banyak perempuan ya. Jangan iri ya Pak ya, tapi memang begitu penelitiannya. Karena katanya kalau ibu-ibu itu selain memikirkan besok masak apa, terus apa lagi ya Pak ya, iki duitnya cukup apa ora gitu ya, dipas-paske ya. Nah itu sebenarnya salah satu penyumbang stres juga ya, jadi hal kecil. Tapi jangan salah juga ya ibu, bapak-bapak itu juga memiliki tingkat stres yang lumayan tinggi. Jadi ketika belum bisa memenuhi nafkah ya yang sesuai, itu biasanya bapak-bapak juga cenderung lebih stres. Jadi kenapa? Tapi orang kaya juga banyak stres juga ya Bu ya sebenarnya ya. Iya, semakin banyak uangnya ujiannya juga semakin banyak sebenarnya ya. Jadi uangnya sedikit aja ya Pak ya. Cukup aja, jangan sedikit jangan kurang ya Pak ya. Jadi katanya begitu, semakin tinggi ujiannya semakin banyak. Kemudian gejalanya, hipertensi pada umumnya tidak memiliki gejala khusus Bapak Ibu, tapi ada gejala lainnya yang mengikuti, seperti nyeri kepala, nyeri leher, pusing, ya. Tapi itu belum berarti juga hipertensi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi gejala tersebut. Nah, ketika dia nanti keluhannya sudah sampai ke jantung, ke ginjal, ke otak dan ke mata, dia akan menjadi komplikasi, jadi malah kemana-mana sakitnya. Ini ya Pak Bu, kalau diperbesar seperti ini ya. Nah ini jantung kita, ada yang warnanya merah, ada yang warna biru seperti yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya jantung kita itu ada sekatnya. Sekatnya, jadi ada batasnya. Jadi kalau punya rumah ada biliknya. Jadi ada aliran dari kanan ke kiri, kemudian masuk ke paru, kemudian masuk lagi ke bawah ventrikel, baru nanti dipompa ke seluruh tubuh. Pada anak-anak atau bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan, pernah tahu ya Bapak Ibu, bayi lahirnya biru, kuku-kukunya biru, sering pingsan atau tidak semangat. Ada juga yang anak SD penyakit jantung bawaan ada itu biasanya ada gangguan di sekatnya ada juga. Jadi ketika ada gangguan di sekatnya, harusnya ibu di setiap sekat itu ada pintunya Bu, ada klepnya. Ketika darah itu geser, klepnya nutup. Ketika darahnya masuk ke paru-paru, klepnya nutup. Tapi pada anak-anak dengan gangguan pada katup-katupnya Bu, sing kudune darahe kesini ini kotor, masuk ke sini dicuci darahnya, masuk ke sana harusnya sudah bersih. Tapi yang ketika klepnya rusak, harusnya darahnya kan nggak boleh kembali, dia darahnya jadi kecampur. Kenapa? Jadi makanya anak-anaknya jadi banyak yang biru-biru, ada cyanosis namanya, jadi itu nalarnya seperti itu. Nah, ini jantung dalamnya seperti itu Pak, jadi jantung kita dalamnya seperti itu. Jadi ketika dia ketika dia membesar, ini jantungnya membesar ya Pak. Ini kalau dari gambar ini jantungnya bukan jantung normal Pak, yang sebelah kiri sana itu dia jantungnya membesar akibat dari bisa satu hipertensi lama yang tidak diobati, tidak terkontrol, atau juga bisa karena memang ada gangguan di jantungnya yang menyebabkan otot-ototnya jadi membesar. Padahal otot-otot jantung yang membesar membengkak itu mboten saged balik Ibu. Ketika dia membesar orang iso menciut ya. Jadi bukan seperti balon ketika gede dia mengecil, bukan. Jadi ketika ototnya ini dia itu bertambah besar, dia nggak bisa nyut. Makanya pasien-pasien dengan jantung biasanya itu obatnya seumur hidup ya Ibu-ibu ya. Atau biasanya keluhan mayoritasnya adalah sesek untuk jalan dari sini ke depan dia ada sesek. Atau yang paling parah ada yang untuk tidur aja sesek.
Jadi tidurnya harus bantalnya tinggi. Atau apalagi ya Pak ya, untuk aktivitas hariannya dia nggak kuat, masih sesek. Harian itu seperti apa Ibu? Mandi, makan, dia itu sesek. Ada Ibu pasien-pasien seperti itu. Kemarin itu saya juga pernah diceritakan oleh teman saya, ibunya itu keluhannya bukan sesek ibunya, tapi dia ternyata bukan jantung juga sebenarnya sakitnya. Dia ibunya itu nggak ada keluhan sesek, nggak ada keluhan batuk, nggak ada keluhan penurunan berat badan, tapi dia ada keluhan, bukan keluhan sih Bu, Bapak ya. Dia kalau tidur bantalnya harus tinggi. Cuma itu aja kebiasaan dia dari dulu sampai sekarang. Dia nggak bisa kalau bantalnya cuma 1 atau 2 gitu, bantalnya harus tinggi. Kok semakin kesini kok ada yang aneh ya? Kok kenapa ya kalau katanya sesek kalau tidurnya baringnya nggak tinggi gitu ya Bu ya? Nggak roto gitu nggak bisa dia. Terus tiba-tiba batuk lama gitu 1 bulan. Terus saya kasih masukan coba ke rumah sakit, siapa tahu dicek TBC atau apa gitu. Karena kan memang ketika batuk lama pasti akan pemeriksaan dada. Saya suruh ke Solo ke dokter Un, saya ingatnya. Ketika di dokter Un diperiksa ibu, ternyata apa? Ternyata paru-parunya itu udah penuh cairannya. Tapi ibunya nggak ada keluhan, bapak ibunya nggak ada seharusnya kan ketika paru-parunya penuh cairan, paru-parunya nggak bisa ngembang ya Bu ya. Harusnya kan dia sesek banget ya. Tapi dia enggak ibunya itu. Nah setelah disedot, ibu tahu 1,2 liter ibu cairannya di paru-paru itu. Dan 1,2 liter kan banyak banget ibu. Itu hari pertama, hari kedua keluar 500, hari ketiga keluar terus. Ternyata dia itu memproduksi cairan terus. Ternyata setelah diperiksa lama-lama, dia itu ternyata ada kanker paru ibu. Berarti dia tidak ada keluhan. Nah, sama dengan hipertensi, sama dengan penyakit jantung. Mungkin awalnya tidak ada keluhan yang berarti, mungkin cuma rasanya nyeri dada terus hilang, atau pegel-pegel sampai tangan. Jadi nyeri dada menjalar ke tangan ada ya Bu ya, soalnya yang kalau kita lihat pasien-pasien jantung itu. Nah, itu bisa mempengaruhi juga ternyata ada keluhan di jantung. Nah, ini kalau saraf Bapak Ibu, ini kalau aliran darah ke otak ya. Jadi darah-darahnya kita itu kalau dia yang kanan atas itu kalau ada sumbatan Bu. Sumbatannya itu apa tuh isinya? Ada kolesterol, ada lemak, ada apa namanya itu asam urat. Jadi ada tumpukan-tumpukan apa namanya itu lipid ya yang menumpuk di pembuluh darah. Jadi ketika dia itu numpuk di pembuluh darah, otomatis dia menyumbat, ya. Sing kiri kesumbat, darahnya lewatnya sing kanan. Sing kiri otomatis itu kan nyabang ya Bu, pembuluh darah kan sebenarnya bercabang-cabang ya. Nah ketika dia nyabang, sing kirinya kesumbat, otomatis dia larinya ke kanan. Yang kiri gimana nasibnya Bu? Otomatis pembuluh darahnya jadi mati. Nah ketika yang kena yang kiri, biasanya pada stroke itu yang lumpuh sebelah kanan ya. Jadi pada stroke sumbatan identiknya ketika yang lumpuh kanan yang ada gangguan adalah otak kiri Bu, karena dia nyebrang. Kalau dia yang lumpuh kiri yang gangguan berarti otak kanan, jadi kebalikannya. Tapi ada juga Ibu pernah lihat ya Bu, pasien-pasien yang lumpuhnya empat-empatnya ya ada nih, berarti kemungkinan ada di keduanya, ada sumbatan di keduanya. Nah beda lagi kalau dia pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darahnya pecah itu namanya stroke perdarahan. Biasanya stroke perdarahan itu terkenanya saat beraktivitas Bapak Ibu. Bedanya kalau stroke sumbatan habis bangun tidur, habis istirahat. Jadi kenapa bangun tidur kok ada keluhan beberapa pasien itu, Bu ini kok bangun tidur kok pelo ya Bu, bangun tidur kok ini ya tangan kirinya kok sama kaki kirinya lumpuh ya nggak bisa diangkat. Itu karena memang banyak kejadiannya di waktu setelah istirahat. Nah biasanya juga ada juga stroke tapi kejadiannya nggak sampai 3 hari Bu. Namanya serangan stroke ringan, namanya TIA ya, tekanannya meningkat kemudian dia kembali lagi, dia kembali sembuh. Jadi bukan semenetap seperti pasien stroke lainnya. Itu ada lagi ya.
Nah, Bu, kalau yang ke ginjal sebenarnya perjalanan sakit hipertensi dengan DM kemudian komplikasi ke ginjal itu bukan perjalanan yang cepat. Ini perjalanannya panjang sekali dan lambat. Jadi kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita itu makan minum setiap hari, sisa-sisa racun itu kan dikeluarkannya lewat ginjal, ya. Yang menyaring racun-racun kita biar tidak muter ke seluruh tubuh itu adalah ginjal. Jadi disaring, kotorannya dibuang, yang bersih dialirkan, ya, ke tubuh. Kalau dia itu penyaringnya itu rusak, entah dia karena hipertensi lama atau diabetes yang tidak terkontrol, yang tidak minum obat rutin, otomatis seperti jenengan tahu saringan teh, ketika saringan ini jebol utawa saringannya itu mampet karena jarang dibersihkan, otomatis penyaringannya tidak maksimal, ya. Ketika dia itu harusnya nyaringnya itu bersih, bisa dapat teh yang jernih, dia nggak bisa dapat teh yang jernih, kayak banyak yang ikut larut. Nah, pada pasien-pasien yang, nah ini pasien gagal ginjal ya Bu, pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, karena penyaringnya tadi rusak, otomatis racunnya kembali lagi muter ke tubuh, ya. Saya punya bule ya, saudara saya. Bule saya itu diabetes Bapak Ibu, tapi mungkin tahunnya terlambat. Jadi tahunnya itu baru sekitar 5 tahun terakhir ini. Dia dengan hipertensi, dia dengan sudah komplikasi ke mata, dia sudah komplikasi kemana-mana, komplikasi pembuluh darah, sudah amputasi, sudah macam-macam, ya. Itu namanya kan terlambat ya Bu, ya, karena mungkin sebenarnya kayaknya udah lama Bapak Ibu, mungkin udah 10 tahun yang lalu, tapi mungkin nggak digagas. Dia punya kebiasaan suka minum minuman kemasan, suka kalau bersih-bersih minumnya Fanta, Coca-Cola, kayak gitu loh Bu, Bapak, ya. Nah, kenanya itu tahunnya 5 tahun yang lalu karena matanya itu tiba-tiba nggak bisa lihat. Ternyata ada komplikasi dari diabetesnya itu. Ternyata ketahuan di situ gulanya 500 sampai. Nah, ketika dia menjalani cuci darah, jadi dia sampai ke cuci darah Bapak Ibu, ya. Ketika menjalani cuci darah, memang karena ada kegagalan di penyaringnya itu. Jadi dijelaskan ke keluarga, ya. Ini penyaringnya rusak, jadi racunnya nyebar ke seluruh tubuh. Ketika racunnya nyebar ke seluruh tubuh, pasien satu, pasti kan racunnya sampai otak, berarti pasiennya jadi linglung. Linglung itu gimana ya Bu? Bukan linglung bingung ya, ini bukan linglung bingung ya. Linglung yang tidur enggak, bangun enggak, kayak tidak sadar gitu loh Bu. Tapi malah sebenarnya tapi nggak sadar, sebenarnya dia nggak sadar, nggak bisa komunikasi. Terus kemudian kejang, dia kejang berulang terus dalam satu hari itu dia bisa kejangnya sampai 10 kalian, karena mungkin racunnya terlalu banyak ditumpuk di otak tadi. Jadi terus kemudian dia yang saya waktu kunjungan nengok sebelum meninggal, kan sebelum meninggal kayak kemarin, itu sesaknya tuh khas banget Bapak Ibu. Dia kalau tidur nggak bisa, terus dia duduk terus, sesaknya itu berat, sesak yang berat, dan itu tadi kurang tidak sadar penuh orangnya, pasiennya, ya. Jadi pasien gunanya cuci darah di sini adalah biar darah yang mengalir di otak pun juga bersih, biar bisa beraktivitas seperti semula. Jadi kadang pasiennya kok ada nih tetangga yang cuci darahnya udah 12 tahun, 18 tahun, asal rutin insya Allah sehat ya, insya Allah aman-aman saja. Cuma kadang-kadang yang agak susah itu cari slot cuci darah yang kosong itu rumah sakit mana ya Bu, yang berat itu di situ. Bagaimana mengatasi hipertensi Bapak Ibu? Nah, ini harus minum obat rutin, kemudian olahraga, daharnya dijaga, kemudian asin-asin dikurangi, ya. Kadang-kadang yang enak lebih berbahaya daripada yang kurang enak. Kalau kita lihat yang kanan itu roti-roti ya Bu, ya, enak ya Bu, ya. Saya yakin lansia itu sebenarnya roti. Kalau mbak kakung saya itu bukannya onde-onde, jadi nasi mungkin kurang tertarik, tapi sukanya onde-onde, ya. Jadi saya yakin lansia lainnya itu juga hampir sama dengan simbah saya, sebenarnya mak dari roti. Tapi ya itu, nek bisa jangan terlalu banyak. Pilih mana Bapak Ibu? Gorengannya. Iya lah Bu, ya enak gorengan ya Bu, mana bakwan jagung ini ya Bu, ya. Jadi semuanya boleh asal tidak terlalu banyak, jadi tahu batasannya.
aktivitas fisik, jalan, lari, boleh ya. Nek bapak sama ibu sudah tidak boleh lari ya, jalan aja. Kalau bersepeda nggak mungkin ibu. Kayak selama saya di Giriwoyo itu kalau saya ke daerah Ancang Gunung itu apa ada yang motor? Kayaknya nggak ada orang motor ya bu ya. Apa yang kuat nanjak situ itu kayaknya nggak ada ya. Semuanya naik motor nggak jalan kaki kan bu ya. Jadi ini tergantung medan saja kayaknya. Kalau berbahaya kalau di sana. Kemudian obatnya ya. Nah, ada pertanyaan begini, sampai kapan minum obat ibu ya? Sampai nanti ya bu ya. Jadinya apakah ada ketergantungan? Boten ya bu, ketergantungan itu misal ibu senengnya es teh, ya orang minum es teh, aduh kayak apa sih bu ya? Iya, kecanduan ya bu, kayak sakau ya bu ya, itu namanya ketergantungan. Jenengan kan yang milih itu nggak mau minum obat kan bu ya? Sebenarnya itu bukan ketergantungan ya, jadi itu ibu melakukan kewajibannya ya. Kalau tiap hari kewajibannya harus minum obat rutin ya diminum, jadi itu tidak menyebabkan ketergantungan. Kemudian apakah merusak ginjal bapak ibu? Jadi konsumsi obat yang terlalu sering dan terlalu banyak itu bisa merusak ginjal. Tetapi pada pasien diabetes dan hipertensi, manfaat obat di sini adalah menjaga agar ginjalnya tidak rusak. Oleh karena itu kenapa kok ada pemeriksaan rutin fungsi ginjal setiap 1 tahun 2 kali. Kalau yang udah kreatinina tinggi, ada beberapa kemarin saya kembalikan ke rumah sakit ini. Kalau yang bapak ibu nggak saya rujuk berarti masih aman. Padahal sudah minum obat berapa lama bu? Udah lama bu? Ada 7 tahun? Oh lebih ya? Jadi itu kita monitoring berdasarkan laboratorium fungsi ginjal. Jadi di situ kita lihat ternyata tidak merusak ginjal, insya Allah ya, karena manfaatnya lebih banyak. Kemudian stop merokok, karena di sini nggak ada yang merokok, jadi saya nggak perlu terlalu panjang ya. Tapi kembali lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang yang merokok itu banyaknya saya lihat perempuan pada nongkrong itu sekarang pada merokok ya bu ya. Jadi saya kemarin itu jajan gitu sama suami sama anak saya, itu sebelah saya mbak pakai kerudung itu merokok ya bu ya. Saya nggak menyoroti kerudungnya ya bu, saya menyoroti ternyata jenis kelamin perempuan itu merokok itu biasa ya di tempat umum. Dan itu kan bukan kafe ya, itu bukan tempat nongkrong khusus untuk anak muda ya, itu kan tempat untuk umum ya. Tapi mereka kayak ya udah biasa aja merokok. Oh ternyata ada pergeseran pergaulan ya bapak ibu ya. Hal-hal yang kurang pantas sekarang menjadi dipantas-pantaskan ya. Nah, dipaksakan betul. Ya, di sini adalah tugasnya bapak ibu di sini meluruskan. Jadi apa yang dilihat, apa yang diamati oleh anak cucu, kalau ada yang melenceng diingatkan. Nggak usah takut. Kalau memang itu benar harus diluruskan. Jangan sampai anak itu akan kembali. Jadi kan harus ketika memberitahu juga punya jawabannya juga ya pak. Nanti tidak dibalik. Dan cuman dia kan rakyatnya kalau saya beda, dan dia harus punya jawabannya ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh berubah walaupun zamannya sudah berubah ya, termasuk etika, norma, kesopanan kan nggak boleh berubah ya. Ya, jadi hal-hal yang memang mendasar harusnya memang harus dibawa selamanya. Tapi kadang karena ada pergeseran, adanya banyak media sosial ya bu ya, orang nonton di TikTok, di Instagram, di Facebook, ternyata banyak hal-hal yang tadi ya bu ya, minum-minum alkohol itu sudah biasa kalau sekarang ya, nggak usah malu, sekarang ditampilkan aja nggak apa-apa ya. Manajemen stres bapak ibu, jangan lupa di rumah kalau yang agamanya Islam ya, jadi lebih lagi beribadahnya ditingkatkan, katanya ibu, padahal nggak harus orang tua ya yang harus rajin beribadah, harusnya yang muda juga harus mulai rajin beribadah. Karena apa? Kita nggak tahu usia kita. Ada yang dipanggil lebih dulu ternyata yang masih muda nih bapak ibu ya. Tapi setidaknya ketika bapak ibu yang lebih sepuh itu memberi contoh, biasanya akan memberikan efek yang lebih baik lagi. Kadang kalau bapak ibu itu setiap hari ngaji, anaknya jadi percaya berarti melu ngaji katanya gitu. Tapi nek anak itu ngaji kok bapak ibu bendino ora tau ngaji, malah wayah bermain HP nah ya itu akan dicontoh selamanya seperti itu nggih. Jadi nek ngajar itu gampang ya Bu, lek nyontoni sing angel. Betul. Nah, terima kasih. Maunya kita kan menuanya seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi yo nek kon ayu bagus kaya ngono yo angel ya. Tapi setidaknya yang perlu dicontoh adalah menua dengan elegan, menua dengan anggun ya.
Walaupun Bapak Ibu minum obat rutin, asal insya Allah disiplin tiap hari akan selalu sehat. Makasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk kegiatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yakin nih mesti udah karena panen.
Agak bingung kan? Agak bingung. Tapi kayaknya itu pikanto obat. Tapi oh iya, tapi obat juga bisa dibalik. Kan juga Mbak, kita catatan deh, mulai bulan depan jam berapa ini? Iya kan kata Bapak, ini kesini kan? Ya, nanti janjiannya hari ini gitu. Bulan kemarin. Nanti di sini Bapak, nanti bulan apa Bu? Oktober. Kapan nanti? Ayo baru April pasar itu betul. Jadi kan nggak cek April. Oktober ini kan Mas. Nanti saat nanti di pas keluar kayak gini, mamanya mau ganti pajak sudah dia di kamar. Nanti bulan depan tanggal ini cek komplain, puasa, cek urin, tapi biasanya aku dikasih tahu bulan sebelumnya. Ini November apa Oktober? Misalnya ada lagi April. 2 kali. 25 Terima kasih.
Ya, betul. Oh, jadi aku cipta nih, nggih. Oh, ini Mbak, ini kan lucu Mbak, benar Mbak. Saya juga. Ya berarti unit nama ya podo. Rawak buat. Oh, dua kali.